semuanya, kembali lagi di Skasik Talk. Hari ini saya ditemani oleh narasumber dari Skasik Voice. Kita bakal ngobrol santai seputar pengalaman mereka di Skasik Voice. Silakan perkenalan diri. Hai, perkenalkan nama aku Mesyari Febrianti dari kelas 10 Kuliah 4. Nama aku Faziana Rusna, aku dari 11 Busana 3. Apa sih perasaan kakak dipanggil di Skasik Talk hari ini? Yang pasti bangga ya, karena bangga terus seneng gitu kan. Karena bisa sharing tentang padus gitu. Langsung ke pertanyaannya. Ya, Gimana sih caranya biar kompak waktu latihan atau tampil gitu? biasanya kita tuh kan latihan nggak cuma sekali ya. Iya. Kalau misal satu kali masih belum kompak, kita tetap latihan berulang kali. Biar kita tuh kompak gitu loh, biar hasilnya tuh maksimal. Dan yang pasti di nyanyi itu kan ada dirijen, Iya. jadi kita juga lihat dari dirijennya itu biar kita tuh sama-sama bisa kompak gitu. Menurut kakak nih, latihan paduan suara itu lebih banyak ngasah teknik vokal atau kekompakan tim? Menurut aku sih dua-duanya sih kak. Kalau misal teknik vokal itu biasanya kalau nyanyi paduan suara itu biasanya pakai suara bulat, jadi nggak suara yang sendiri-sendiri tuh nggak, jadi satu tim itu pakai suara yang agak berat gitu. Terus itu kan pasti butuh kekompakan juga ya, biar suaranya tuh serasi gitu, jadi dua-duanya juga butuh. Pernah nggak kalian ngelakuin kesalahan waktu lomba atau tampil di event, dan gimana respon cepat kalian saat itu juga? Pernah sih kak itu, karena menurut kita tuh dari kesalahan itu kita bisa tahu kita tuh kurangnya gimana gitu kan. Jadi kita evaluasi kesalahan kita. Biasanya tuh kayak salah nada, terus salah lirik gitu. Tapi kita gak apa-apa sih kak, karena itu sebuah proses. Karena proses itu kan ada rintangannya, ada hambatannya juga. Apa aja sih yang harus diperhatiin waktu tampil di depan banyak orang? Yang pasti percaya diri sih kak, karena kalau kita nggak percaya, suara kita tuh nggak akan keluar. Ada nggak cara untuk membangun kepercayaan antar anggota tim? Membangun kepercayaan. Caranya sih bisa ini ya, kan paduan suara itu kan kita tim kan, jadi cara membangun kepercayaan itu bisa saling berkomunikasi gitu. Misalnya waktu latihan, mungkin ada yang bingung nadanya seberapa gitu, itu bisa tanya ke anggota tim yang lain yang dia lebih tahu lah nadanya gimana. Jadi gitu. sharing gitu. Sharing. Waktu nyanyi bareng tim, gimana sih cara kalian nyatuin suara biar tetap harmonis walaupun karakter suara tiap orang berbeda-beda? Boleh diulangi? Waktu nyanyi bareng tim, gimana sih cara kalian nyatuin suara biar tetap harmonis walaupun karakter suara tiap orang berbeda-beda? Biasanya kalau paduan suara tuh nadanya pakai yang tadi suara berat, jadi bisa sama gitu kak. Kalau misal pakai suara asli kan ada yang cempreng, ada yang gitu, jadi pakai suara beratnya biar kompak, biar bagus gitu. Latihan padus kan sering intens, apalagi menjelang upacara. Gimana cara kalian menjaga konsistensi latihan tanpa bikin suara jadi cepat capek? Nah, jadi biasanya ya sebelum acara itu di Hamin sebelumnya kita tuh udah ngurangin es sama terus makan gorengan gitu. Pokoknya habis latihan gitu kan, itu kita udah nggak boleh minum es banyak-banyak, terus makan gorengan banyak-banyak itu udah nggak boleh. Lebih baiknya sih jangan dulu sih. Jangan sama sekali gitu ya kalau bisa. Pernah nggak sih kak kalian ngerasa susah waktu latihan padus? Misalnya salah nada atau ketinggian sama yang lain. Apa yang kakak lakuin biar fokus ke nada yang diambil dan kompak nyanyi? Pernah sih. Kalau misal diri sendiri nih ya, dari posisi saya itu juga pernah. Tapi setelah itu tuh kayak seperti yang tadi dibilang kepercayaan tadi kan. Jadi mengevaluasi, saya minta tolong ke anggota lain buat evaluasi saya sendiri gitu. Apakah udah sama mereka apa belum gitu. Jadi lama-lama jadi kompak gitu. Kalau kakaknya punya pengalaman? Pernah. Kalau dari aku ya, aku biasanya kalau misalnya nih lagi latihan, terus aku masih ada nada yang bingung, aku biasanya diem dulu, aku dengerin dulu, terus aku dalam hati, aku ikut nyanyiin, nadanya segini. Jadi di next latihannya itu, aku bisa ngikutin gitu.
Evaluasi apa yang selama ini kalian dapetin dan gimana cara kalian memperbaiki itu untuk kedepannya? Kalau evaluasi dari kita sendiri itu biasanya yang kita dapetin itu suaranya kurang keluar sih, kayak kurang menggelegar gitu. Terus cara kita memperbaikinya itu bisa dengan latihan power. Jadi dengan latihan power itu bisa bikin suara kita tuh makin keluar gitu waktunya. Ada nggak sih jenis nada yang menurut kamu atau kalian susah dinyanyiin? Ada, itu nada diatonis mayor. Itu Waktu nyanyi bareng tim, gimana sih cara kalian nyatuin suara biar tetap harmonis walaupun karakter suara tiap orang beda-beda? kalau karakter suara orang itu kan ada yang cempreng, ada yang enggak gitu kan. Kalau paduan suara tuh biasanya kalau nyanyi tuh pakai suara berat, Perut? Suara perut? suara berat gitu. Jadi biar sama gitu kan. Latihan patus kan sering intens, apalagi menjelang upacara. Gimana cara kalian menjaga konsistensi latihan tanpa bikin suara jadi cepat capek? Ya jadi biasanya sebelum acara gitu kan kita ada latihan, Ya. ada latihan gitu kan. Nah caranya itu biasanya nih sebelum acara kita itu kurangin yang namanya es sama makan goreng-gorengan gitu. Tapi lebih baik itu benar-benar menghindari sih, jangan mengurangi doang, jangan makan itu. Terus juga setiap latihan gitu kan kita ada pemanasan. Nah pemanasan itu gunanya biar kalau misalnya kita latihan nih, misalnya latihannya lebih lama gitu, kita nggak cepet capek karena kita udah pemanasan suara. Pernah nggak sih kakak ngerasain susah waktu latihan patus? Misalnya salah nada atau ketinggalan sama yang lain. Apa yang kakak lakuin biar fokus ke nada yang diambil dan kompak nyanyi? Pernah tuh. Biasanya tuh kayak sharing nada ke anggota lain yang udah bisa gitu, atau enggak kita mendengarkan dulu dan kita menyesuaikan dulu apakah udah pas atau belum, terus kita bertanya ke anggota lain gitu. Evaluasi apa yang selama ini kakak dapetin dan gimana cara kakak memperbaiki itu untuk kedepannya? Evaluasi yang sering kita dapetin itu sih waktu misalnya acara gitu tampil itu suaranya tuh kurang keluar, kurang menggelegar gitu. Nah kalau dari kita sih cara memperbaikinya tuh bisa dengan latihan power ya. Jadi dengan latihan power itu biar suara itu bisa kuat, Dilantang. ya nyanyi itu bisa dilantang. Ada nggak sih jenis nada yang menurut kakak susah dinyanyiin? Ada, itu nada diatonis mayor. Biasanya itu di lagu Indonesia Raya. Itu nadanya tuh benar-benar tinggi, pakai falset ya itu ya. Iya, Jadi yang biar bagian sampai refnya. kepalanya tuh pusing gitu lah. Tapi kita tetap berusaha. Kayak kita tuh kalau belum berhasil di lagu itu belum puas gitu loh kak. Jadi kita tetap latihan Harus terus pas harus dulu. bagus ya. Selama kakak ikut patus, pengalaman apa yang paling berkesan? Tuh aku kan ikut padus tuh udah dari kelas 10 ya. Tuh pernah, jadi tuh setiap masing-masing sekolah tuh ada paduan suara. Nah tim paduan suara masing-masing sekolah itu diundang ke SMK 7 itu buat acara hari pendidikan atau hari apa gitu. Itu tampil, jadi semuanya tuh tim paduan suara dari masing-masing sekolah tampil jadiin satu di tengah lapangan Simpang 5 itu. Terus ya udah nyanyi bareng-bareng gitu, jadi wah keren banget itu sih. Terus kalau misal hari Kartini juga itu juga berkesan kan buat kita. Pas lagi deg-degan gitu, biasanya kakak ngatasinya gimana sih? Biasanya saling nguatin satu sama lain sih kalau kayak gitu. Biasanya kalau kita deg-degan nih, aku deg-degan gitu, terus ya udah kasih semangat aja satu sama lain gitu, atau enggak bikin semangat buat diri sendiri, bisa karena kita tuh nggak sendiri gitu kan, kita satu tim gitu. Terus waktu kakak pernah dapat pengalaman lucu nggak? Pengalaman lucu apa ya? Pengalaman lucu. Kayaknya itu sih waktu kemarin, kadang tuh kita dikasih taunya tuh nyanyi ini, kita udah latihan nih, tapi cuma lagu itu. Tiba-tiba waktu hari hanya kita ada lagu tambahan dan kita belum Belum latihan sama belum sekali. latihan sama sekali. Tapi kita tuh bisa nyesuaiin, dan nyesuaiinnya itu
kayak bikin lucu gitu loh, lucu tapi bagus gitu. Kayak kemarin apa ya, rukun sama teman itu loh. Iya, rukun sama malah- teman itu. malah bagus itu, jadi rame gitu. Iya. Sebenarnya itu belum latihan sama Belum sekali. latihan sama Karena kita sekali. nggak dikasih tahu. Tiba-tiba nyanyi. Iya, Iya. tapi bagus kok. Menurut kakak, manfaat ikut padus buat kakak itu apa? Yang pasti itu ya, biasanya kalau ikut padus tuh orang-orang yang suka nyanyi gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak pede nyanyi sendiri itu bisa masuk padus. Jadi suaranya tetap bisa keluar, terus bisa mengasah skill juga kan kalau misal suka nyanyi Iya. gitu. Terus juga itu sih memperluas relasi Iya. gitu. Kan kalau di Padus kita kan latihan bareng-bareng nih. Latihan bareng-bareng terus kita bisa jadi kayak berteman gitu yang dari beda kelas atau nggak beda angkatan kayak Iya. gitu. Ada perubahan apa yang kakak rasain sejak ikut padus? Sejak ikut padus tuh ya lebih apa ya, lebih suka musik aja sih. Kalau misal ikut padus terus banyak temen juga gitu. Kalau aku itu sih, aku kan emang nyanyi nih. Nah tapi itu waktu itu emang aku tuh lagi nggak pede nyanyi, nggak tahu kenapa. Terus semenjak aku bergabung di Skasi Voice, terus ikut beberapa kali latihan acara gitu, aku kayak jadi lebih percaya diri gitu lah buat nyanyi gitu. Harapan kakak untuk padus kedepannya apa? Jadi lebih rame ya, Iya, lebih ramai lebih anggotanya. rame, lebih kompak, dan semoga aja padus tuh bisa ikut lomba Lomba-lomba. kemana-mana gitu ya. Ya, lomba nasional Lebih boleh. berkembang pokoknya. Terima kasih udah mau datang di podcast ini. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye.